Rabu, 28 Januari 2026. Buat banyak investor, ini hari yang bikin jantungan. Layar trading di mana-mana warnanya merah merona dan kepanikan mulai terasa di udara. Indeks harga saham gabungan atau IHSG rontok parah. Tapi ini bukan sekedar koreksi pasar biasa loh. Ini adalah sebuah misteri yang mengguncang fundamental pasar kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi? Coba bayangin. Minus 8%. Dalam satu hari perdagangan, nilai pasar saham kita lenyap segitu banyaknya. Angka ini bukan cuma statistik di layar, ini adalah alarm bahaya yang bunyinya kencang banget. Cukup buat bikin investor manapun deg-degan. Penurunan sedalam ini dalam sehari, itu kejadian yang super langka dan serius. Saking gentingnya situasi, Bursa Efek Indonesia sampai harus pencet tombol darurat. Mereka memberlakukan trading hold. Artinya, semua perdagangan dibekukan total selama 30 menit. Ini tuh kayak rem darurat di mobil yang cuma dipakai kalau udah bener-bener kepepet. Tujuannya biar semua orang bisa narik nafas dulu, mencerna info, dan nggak panik berjamaah. Jadi pertanyaannya, ada apa sih sebenarnya? Banyak yang mikir, apa ini tanda-tanda krisis ekonomi? Apa fundamental negara kita lagi goyang? Semua orang bingung, karena kalau dilihat-lihat, kayaknya nggak ada pemicu yang jelas dari dalam negeri. Yuk kita bedah pelan-pelan. Skala bencananya kelihatan banget dari data ini. IHSG terjun bebas 8%, sampai kena trading hold. Dan lihat deh perbandingannya, 768 saham anjlok, sementara yang bisa naik cuma 28. Jomplang banget kan? Parahnya lagi, penurunan kita ini yang paling dalam se-Asia hari itu. Dan yang paling penting, investor asing rame-rame jualin saham mereka. Ini bukan koreksi biasa, ini namanya eksodus. Nah, ini yang bikin misterinya makin pekat. Para ahli kayak Pak Reza Priyambada bilang kalau dari sisi ekonomi makro, negara kita itu baik-baik aja. Nggak ada alasan fundamental yang bisa ngejelasin kejatuhan separah ini. Bahkan banyak perusahaan rilis kabar baik. Jadi, kalau bukan karena masalah internal, terus gara-gara apa dong? Dan ternyata, setelah diusut, biang keroknya bukan datang dari Jakarta, bukan dari dalam negeri. Pemicunya datang dari sebuah pengumuman oleh satu lembaga global yang punya pengaruh luar biasa. Sebuah keputusan yang dibuat ribuan kilometer dari sini, tapi getarannya sampai ke jantung pasar modal kita. Pelakunya adalah Morgan Stanley Capital International, atau biar gampang dan keren, kita sebut aja MSCI. Nama ini mungkin buat sebagian dari kita terdengar asing, tapi buat para manajer investasi raksasa di seluruh dunia, pengumuman dari MSCI itu udah kayak sabda, wajib didengerin. Jadi MSCI ini siapa sih? Kok bisa seberkuasa itu? Gampangnya gini, anggap aja mereka itu kayak penjaga gerbang utama atau kurator buat aliran dana investasi global. Keputusan mereka itu bisa menentukan triliunan dolar di seluruh dunia mau lari ke pasar saham negara mana. Secara teknis, MSCI ini penyedia indeks pasar saham global. Indeks buatan mereka, contohnya MSCI Emerging Markets Index, itu jadi kitab sucinya dana-dana investasi terbesar di dunia. Kalau sebuah negara bobotnya gede di indeks MSCI, otomatis duit global bakal ngalir ke sana. Sebaliknya, kalau bobotnya dikurangin, ya duitnya bakal ditarik keluar. Simple kan? Nah, inilah yang terjadi kemarin. MSCI ngasih perlakuan sementara buat saham-saham Indonesia. Ibaratnya nih, pasar kita tuh kayak dimasukin ke ruang isolasi. Mereka bilang, untuk sementara, semua perubahan bobot dan penambahan saham baru dari Indonesia di indeks mereka dibekukan. Kenapa? Karena mereka punya dua kekhawatiran yang serius banget. Kekhawatiran pertama, masalah transparansi. Menurut MSCI dan investor global, struktur kepemilikan saham di Indonesia itu nggak cukup jelas. Sulit banget buat tahu, dari total saham sebuah perusahaan, seberapa banyak sih yang benar-benar beredar dan bisa dibeli publik. Istilahnya itu free float. Buat investor institusi gede, transparansi itu harga mati. Kalau datanya abu-abu, mereka jadi ragu. Kekhawatiran kedua ini lebih ngeri lagi. Ada risiko distorsi harga. MSCI mencium adanya perilaku perdagangan terkoordinasi. Bahasa gampangnya, ada dugaan permainan atau manipulasi pasar yang bisa ngerusak proses terbentuknya harga yang wajar. Padahal harga yang wajar itu kan jantungnya pasar modal yang sehat. Tanpa itu, investor jadi nggak percaya sama angka yang mereka lihat di layar. Oke, jadi pengumuman ini bukan cuma teguran biasa. Dampaknya langsung terasa hari itu juga. Dan ada resiko yang lebih besar lagi yang menanti di depan. Yuk kita lihat konsekuensi nyatanya.
Ini dia angkanya. Dalam satu hari, investor asing tercatat melakukan jual bersih atau net sell senilai 6,17 triliun rupiah. Bayangin, duit segede itu ditarik keluar dari pasar kita dalam hitungan jam. Jelas aja ini bikin tekanan jual yang masif dan bikin IHSG longsor. Dan yang jadi sasaran empuk ya jelas saham-saham raksasa alias blue chip kita. Saham-saham yang dianggap paling aman dan stabil justru jadi korban utama. Lihat aja tuh BBCA dilepas sampai 4,1 triliun sendiri. Diikuti sama raksasa perbankan lain kayak BMRI dan BBRI. Ini nunjukin kalau asing bener-bener lagi keluar dari saham-saham paling fundamental di Indonesia. Tapi, tunggu dulu, tekanan jual hari ini mungkin baru pemanasannya aja. Risiko terbesar justru masih mengintai di masa depan, yaitu ancaman pasar modal kita diturunin kastanya. MSCI ngasih kita PR dan tenggat waktu sampai Mei 2026 buat berbenah. Kalau nggak ada perbaikan yang signifikan, status Indonesia bisa diturunin dari emerging market atau pasar berkembang menjadi frontier market. Ini beda kelas banget. Turun kasta artinya kita dianggap lebih berisiko selevel sama Vietnam atau Filipina, bukan lagi Malaysia. Kalau ini sampai terjadi, bakal ada gelombang jual paksa dari dana-dana global yang punya aturan ketat cuma boleh investasi di emerging market. Nah, di tengah krisis kepercayaan ini, pertanyaannya sekarang adalah, terus gimana? Apa langkah selanjutnya buat para regulator dan juga buat kita-kita para investor? Untungnya para regulator kita, BEI, OJK, dan KSEI nggak tinggal diam. Mereka langsung gerak cepat berkomitmen buat ningkatin koordinasi sama MSCI dan janji bakal memperbaiki transparansi data biar sesuai standar global. Sebagai bukti, BEI bahkan udah mulai rutin nerbitin data free float yang komprehensif tiap bulan. Ini langkah awal yang bagus. Oke, sekarang pertanyaan paling penting buat Anda semua yang lagi liatin portofolio merah menyala, terus kita harus ngapain? Panik jual semua? Atau justru ini adalah kesempatan? Sebelum ambil keputusan, coba deh pegang 3 prinsip mental ini. Pertama, ingat kalau pasar naik turun itu normal, itu bagian dari siklus. Kedua, bedain antara rugi di atas kertas sama rugi beneran. Kerugian itu baru nyata kalau Anda jual pas harganya lagi anjlok. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, fokus sama rencana jangka panjang Anda. Jangan goyah sama kepanikan sesaat. Ada pepatah klasik di dunia investasi yang pas banget buat situasi kayak gini. Berapa lama Anda berada di pasar itu jauh lebih penting daripada mencoba menebak waktu yang tepat untuk masuk atau keluar pasar. Menjual karena panik itu cuma akan mengunci kerugian Anda dan Anda bisa kehilangan momen saat pasar pulih nanti. Jadi, mari kita tutup dengan sebuah pertanyaan. Apakah kejadian hari ini adalah sebuah panggilan untuk bangun yang menyakitkan buat pasar modal kita? Atau justru ini adalah awal dari sebuah era baru, di mana pasar kita dipaksa untuk jadi lebih sehat, lebih transparan, dan pada akhirnya lebih dipercaya oleh dunia? Jawabannya ada di tangan kita semua, terutama pada langkah-langkah perbaikan beberapa bulan ke depan.